Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, setelah di video sebelumnya kita membahas dari salah satu dari dapur pusaka Murmo Malelo ataukah dapur Roro Siduo yang mempunyai look yang unik, yaitu looknya itu rapat di bagian atasnya. Nah di video kali ini pun juga saya memiliki sebuah koleksi sobat semuanya. Ini adalah koleksi untuk yang ini juga saya bilang unik dan juga langka. Nah, kira-kira dapur apakah yang unik dan langka ini? Untuk itu langsung saja kita akan reviewnya bersama-sama. Sobat semuanya, di dalam dunia Tosan Aji tentunya kita akan mendapati sesuatu itu yang terkadang itu yang aneh-aneh. Terkadang pun juga kita mendapati sesuatu itu yang tidak umum atau bisa dikatakan langka. Nah, di dapur yang saya bawa ini sobat semuanya, ini adalah menurut saya ini pun juga menjadi salah satu dari dapur langka sobat semuanya. Nah, kalau di dalam pengetahuan saya pribadi, ini masuk di dapur Carito Kasapto. Nah, tapi untuk di bilahnya sendiri sobat semuanya, ini hampir-hampir mirip dengan keris Murmo Malelo. Nah, sebelum saya buka untuk di kerisnya, coba saya ajak kalian semuanya untuk menikmati keindahan dari pusaka warangkanya sobat semuanya. Ini adalah warangkanya. Jadi di dalam, kalau kalian melihatnya ini sudah sangat-sangat kinclong ya. Jadi kinclong seperti ini karena ini sudah saya serviskan. Dan untuk di warangkanya sendiri ini sobat semuanya, ini sangat besar. Ini besar loh ini untuk warangkanya ini. Nah seperti ini. Begitupun juga dedernya. Nah ini pun juga sangat besar. Nah luar biasa ini sobat semuanya. Coba kita akan melihat dari wujud pusakanya seperti apa. Nah sobat semuanya, sekedar diketahui bahwasanya pusaka ini dulu saya dapatkan dari teman saya yang ada di daerah Trenggalek. Nah ini saya sebut atau dalam pengetahuan saya ini masuknya di dapur Carito Kasapto sobat semuanya. Tapi kalau kalian melihat di sini, kalian kalau melihat dari video saya yang sebelumnya, bahwasanya untuk di ricikannya atau cirinya dari keris Murmo Malelo ini pun juga seperti ini sobat semuanya, bahwasanya untuk di look bagian bawahnya ini agak renggang, tapi semakin ke atas atau semakin ke pucuk ini looknya rapat. Nah ini adalah perwujudan dari pusakanya seperti ini sobat semuanya. Dan kalau saya boleh bilang ini untuk diricikannya sendiri ini looknya 7. Lalu juga ada yang namanya kembang kacangnya sobat semuanya. Nah ada kembangnya kacangnya, lalu juga ada jalennya, ada lambe gajahnya, lalu juga ada yang namanya pejetan, ada juga di sini tikel alis, dan juga ada sogokan rangkap, dan di bagian bawahnya ini ada gerenangnya. Nah nanti sobat semuanya kita akan belajar bersama-sama kira-kira ini masuk di dapur apa. Apakah benar ini masuk di dapur Carito Kasapto seperti pemahaman saya, ataukah masuk di dapur Murmo Malelo. Nah untuk itu kita langsung saja akan membuka di buku ensiklopedi keris sebagai bahan untuk belajar bersama-sama. Oke sobat semuanya, sebelum saya ajak kalian semuanya untuk melihat ricikannya di buku ensiklopedi keris, coba saya ingin mengajak kalian semuanya untuk melihat nih, ini warangkanya seperti ini nih. Nah kemungkinan ini adalah kayu timuhu mungkin ya, dan ini adalah peletnya seperti ini sobat semuanya. Dan ini sudah sangat-sangat kinclong dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah sobat semuanya, ini adalah tampilan dari warangkanya. Nah luar biasa sekali ini. Saya kalau ada warangka yang bersih seperti ini dan juga kinclong seperti ini, sangat-sangat seneng banget gitu. Kesannya itu menghargai dari karya leluhur kita, baik itu karya leluhur yang berhubungan dengan warangka ataupun juga Tosan Aji. Coba kita akan melihatnya ini sobat semuanya. Kita melihatnya di dapurnya seperti apa. Nah ini adalah perwujudan atau penampakan dari
dapur pusakanya sobat semuanya. Nah, luar biasa sekali ini. Ini kalau untuk di bagian ini sobat semuanya, pamornya sendiri. Kalau untuk saya pribadi ini menyebutnya pamor Wahyu Tumurun. Nah, coba kita akan melihat di keterangan dari buku Ensiklopedikris tentang dapur Carito Kasapto sobat semuanya. Coba di sini sudah saya persiapkan dan di sini sudah saya buka untuk di keterangan keterangan tentang dapur Carito Kasapto adalah salah satu dapur keris luk 7. Nah, luknya 7, Sabto itu artinya 7. Jadi ukuran panjang bilahnya ini sedang, odo-odonya tipis sehingga tidak jelas dilihat tetapi terasa jika diraba. Ricikan keris ini termasuk yang paling lengkap, yaitu ada kembang kacang. Nah, ada kembang kacangnya, lalu juga ada lambe gajahnya ada 2. Nah, ini ada lambe gajahnya dan juga tikel alis. Nah, ini tikel alis. Ricikan keris berdapur Carito Kasapto lainnya adalah sogokannya rangkap. Jadi ada sogokannya rangkap, ukuran normal, memakai gereneng. Nah, memakai gereneng kalau di sini sobat semuanya kalian tidak melihat adanya gereneng kalau di gambar ini, tapi kalau kita melihat di keris saya ini ada gerenengnya. Lalu ada yang namanya gusen memanjang sampai ke ujung bilah. Nah, gusen ini adalah yang ada di bagian pinggir ini sobat semuanya. Bagian di pinggir bilahnya ini. Nah, bagian sini. Nah, ini ada sampai ke ujung bilah. Tapi kalau untuk di keris saya ini sobat semuanya, ini kayaknya untuk di gusennya tidak begitu terlihat atau bisa jadi ada tapi aus. Lalu selanjutnya adalah dan kruwingan. Nah, kruwingan ini kruwingan adalah di sini sobat semuanya. Nah, kalau kita raba seperti ini, nah ini adalah kruwingannya. Nah, di sini. Nah, kalau melihat dari keterangan dari buku ini tentang dapur Carito Kasapto, ricikannya seperti ini. Ini hampir sama dengan keris saya ini sobat semuanya, bahwasanya dia memakai luknya luk 7. Nah, ini luknya 7. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi luknya 7. Lalu juga ada kembang kacang. Kalau di punya saya ini kembang kacangnya nguku bimo. Jadi ini adalah salah satu dari varian kembang kacang. Kalau bentuknya seperti ini nguku bimo sobat semuanya. Lalu juga ada jalennya. Nah, ada jalen dan juga ada lambe gajahnya. Nah, kalau punya saya ini sobat semuanya, sekilas ini kalau dilihat untuk di lambe gajahnya cuma 1 ini. Lalu juga di sini ada tikel alisnya, lalu juga ada sogokannya, ada bejutannya juga, lalu ada serawean dan juga ada yang namanya gereneng. Nah, ini kenapa saya menyebutnya ini masuk di dapur Carito Kasapto. Nah, coba kita akan membandingkan sobat semuanya, karena untuk di looknya sendiri kalau kalian melihat ini, looknya untuk di bagian bawah ini agak renggang, tapi di bagian atas ini agak rapat. Seolah-olah seperti keris dengan dapur Murmo Malelo. Coba kita akan melihat gambarnya dari keris Murmo Malelo sobat semuanya. Nah, ini untuk di keterangannya sendiri adalah dapur Murmo Malelo ini. Coba bentar. Merupakan salah satu bentuk dapur keris luk 7. Bentuk luknya agak khusus sehingga keris itu mudah dikenali, yaitu makin ke arah pucuk. Nah, makin ke arah pucuk, luknya makin rapat dibandingkan dengan luk di bawahnya. Sedangkan permukaan bilahnya ini ngelimpo, tidak memakai odo-odo. Ricikan keris itu adalah kembang kacang, lambe gajahnya 2. Selain itu tidak ada lagi ricikan lainnya. Nah, ini adalah untuk di ricikan Murmo Malelo, tidak ada sogokan rangkap. Sedangkan di keris koleksi saya ini sobat semuanya, ini ada sogokan rangkapnya. Nah, kita lanjutkan lagi sobat semuanya. Setelah kita melihat dari ricikannya, sekarang saya akan sedikit membacakan tentang filosofi dari keris Carito Kasapto, dari dapur Carito Kasapto. Bahwasanya Carito Kasapto ini terdapat
dua kata. Jadi carito itu adalah pitutur. Pitutur dalam sebuah kejadian kehidupan. Dan kasapto sobat semuanya ini berarti pitu. Jadi kasapto atau pitu adalah lambang dari manusia mulai mencari tameng kehidupan supaya tidak tergelincir dalam sifat buruk. Kata pitu ini merupakan simbol dari pitakon, pitutur, pitulung marang pituwo, yang berarti sebuah usaha dari manusia mencari nasihat dan petuah hidup agar tidak terjerumus pada hal yang membawa keburukan, agar senantiasa mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah filosofi dari Dapur Carito Kasapto sobat semuanya. Dan untuk di sumbernya saya sekali lagi mendapatkan dari sumber-sumber artikel lainnya. Jadi kalau di buku tidak ada, saya akan mencari di artikel-artikel, bisa di artikel online ataupun juga dalam wawasan atau pengetahuan saya pribadi. Itu seperti itu sobat semuanya. Bahwasanya sekali lagi saya membacakan bahwasanya Carito Kasapto adalah carito itu merupakan pitutur dalam sebuah kejadian kehidupan, dan kasapto sendiri ini adalah lambang dari manusia mulai mencari tameng kehidupan supaya tidak tergelincir dalam sifat buruk. Makna yang terkandung di dalam keris carito kasapto ini sobat semuanya, ini adalah yang berarti sebuah usaha dari manusia ini untuk mencari nasihat dan petuah hidup agar tidak terjerumus pada hal yang membawa keburukan dan agar senantiasa mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah filosofi dari Dapur Carito Kasapto sobat semuanya. Lalu kita akan melanjutkan lagi tentang di pamornya sobat semuanya. Nah, kalau untuk di pamor seperti ini, nah bentuk pamor-pamor seperti ini, saya menyebutnya ini pamor Wahyu Tumurun sobat semuanya. Dan untuk di Wahyu Tumurun ini sendiri, dari namanya saja memiliki unsur pengharapan yang tinggi, kedudukan terhormat dan kemapanan hidup. Keris dengan pamor Wahyu Tumurun ini dimaknai sebagai simbol untuk mencapai kedudukan atau kesuksesan yang tinggi dengan adanya campur tangan Tuhan. Sehebat dan sepandai apapun orangnya sobat semuanya, jika tidak mendapat wahyu, tentu saja sulit memperoleh jabatan. Dan Wahyu Tumurun ini merupakan lambang harapan akan turunnya karunia Tuhan kepada manusia atau kepada pemilik pusaka ini. Nah, seperti itu sobat semuanya. Itu adalah sedikit juga filosofi dari pamor Wahyu Tumurun. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama tentang salah satu dari dapur pusaka koleksi saya, yaitu dengan Dapur Carito Kasapto. Kita sudah belajar tentang ricikannya dan juga filosofi dari Dapur Carito Kasapto itu seperti apa. Apabila kalian ada pendapat lain, silakan, saya persilakan. Karena intinya sobat semuanya, bahwasanya di dalam dunia Tosan Aji perbedaan itu sangatlah wajar, dan perbedaan ini menjadi sebuah keindahan tersendiri di dalam dunia Tosan Aji. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya sobat semuanya, jika kalian menghendaki atau berminat dengan keris dengan Dapur Carito Kasapto yang telah kita review ini tadi, silakan kalian menghubungi di nomor WA saya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.